Dum 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 random talk. Halo Frenzy, kita bakalan nemenin kamu untuk ngebahas Sahla Renda bersama aku Nunuy dan Email. Hai. Jadi setelah beberapa episode sebelumnya, kita banyak membahas hal random yang semoga sih bermanfaat buat Frenzy ya. Jadi Amin. mungkin untuk pembahasan kali ini masih nyambung juga sih Mel dengan pembahasan sebelum-sebelumnya. Overthinking. Apa sih? Langsung senyum. Nih, baru nyebutin setengahnya topik kita hari ini aja udah baru disebutin judulnya langsung aduh, makanan gue sehari-hari ini mah. Overthinking, apa sih penyebabnya? Nah ini kan dari tadi email kayak yang berarti yang paling sering merasakan overthinking. Relate deh kayaknya. Banget sih, relate banget. Boleh mungkin Mel, kayak kenapa sih overthinking? Oke, mungkin buat para frenzy yang relate gitu kan sama aku mungkin. Kalau menurut aku overthinking itu kan lebih kepada kebiasaan kita ya, memikirkan sesuatu hal yang secara berlebihan gitu. Yang mungkin membuat kita tuh merasa stres gitu, jadi cepet cemas gitu kan. Jadi kayak mengganggu kualitas hidup kita lah seperti itu kan di hari-harinya gitu kan. Ada beberapa faktor penyebab ya, atau yang menjadi pemicu gitu overthinking itu. Yang pertama mungkin dari kepribadian yang perfeksionis. Mungkin biasanya orang-orang yang perfeksionis itu cenderung lebih rentan mengalami overthinking kalau menurut aku ya. Orang-orang yang berpikir bahwa semua hal harus perfect, harus sesuai dengan apa maunya dia, harus sesuai ritmenya dia gitu. Bahkan sampai lingkungannya dia tuh harus mengikuti dia tuh, itu pasti dia rentan banget sama yang namanya overthinking. Terus yang mungkin ujian-ujian kehidupan gitu kan yang menurut kita penuh tekanan ini gitu. sampai ngomongnya harus di tekanan ini gitu. Saking menekannya beban ya. Betul, yang terus menerus kita pikirkan gitu kan. Terus juga ada mungkin dari rasa trauma gitu kan, pengalaman yang mungkin membekas gitu sampai akhirnya berpengaruh lah sama psikologis kita gitu kan, sampai sulit gitu. Terus ada pun banyak lah gitu faktor-faktor lainnya. Tapi kalau dari aku sendiri mungkin relate lah banyak gitu kan dari beberapa usia-usia yang mulai memasuki umur 20-an. Katanya sih memasuki quarter life crisis seperti itu. Istilah zaman sekarang ya. Iya, yang mungkin apa ya, quarter life crisis ini kita lebih menanyakan kepada diri kita sendiri sih, jati diri kita. Kayak setelah ini mungkin banyak planning yang udah kita buat setelah lepas sekolah seperti apa, nanti selepas kuliah mungkin mau mengambil pekerjaan yang bagaimana, kerja di mana gitu kan. Ya mungkin kita udah punya planning 5 tahun ke depan, 5 tahun kedua atau ketiga gitu kan. Nah ternyata balik lagi, kita ini hidup di dunia loh, dunia yang dimana tempat ujian, yang dimana semua yang menurut kamu, plan kamu udah bagus nih penempatannya, ternyata tidak sesuai dengan rencana kamu gitu. Itu mungkin ya kerikil-kerikil yang ada masuk ke dalam kehidupan kita yang membuat kita jadi overthinking. Ini gue bakal sukses gak ya ke depannya, ini kok jadi stuck ya kayak gini gitu, jadi kok nggak sesuai dengan planning kita ya, gimana nih cara buat mengatasinya. Atau mungkin kita jadi merasa takut nggak bisa membahagiakan orang tua kita gitu kan, takut orang tua kita nih bakal bangga nggak ya, atau bahkan kita sendiri jadi apa ya, dampak dari overthinking ini jadi meragukan diri kita sendiri gitu. Jadi kayak gue nih bisa nggak ya kayak orang lain, kok kayak gini ya jadinya akhirnya hidup gue gitu kan. Udah merasa si paling merasa paling susah gitu kan. Jadi si paling menyedihkan. Iya begitu. Misalkan kita overthinking dari karir,
kok kita nggak bisa ya kayak orang-orang sekarang tuh udah ada yang jadi HRD, ada yang jadi manajer, bahkan ada yang jadi CEO. Kok kalau aku masih kayak gini-gini aja ya, bahkan masih banyak gitu kan pengangguran mungkin yang belum beruntung mendapatkan pekerjaan. Kayak aduh, gue umur segini, apalagi kan mungkin setiap orang punya planning ya teh. Kayak misalkan aku nih di umur 25 tahun nih, sekarang aku nih di seperempat abad. Yang mungkin aku mikirnya dulu, oh di umur 25 aku udah punya pekerjaan, aku udah punya gaji enak, mungkin aku udah menikah dan sebagainya. Dan ternyata semua itu di luar dari rencana. Kayak di umur 20-an ini malah jadi kok gue jadi kayak gini ya gitu. Wah, banyak lah pokoknya overthinking yang mungkin menurut aku kayaknya aku udah mulai gagal deh. Kayaknya aku bukan menjadi manusia yang benar-benar manusia yang bisa diharapkan seperti itu. Gitu teh kalau sepengalaman aku ya. Kalau mungkin dari karir, kalau mungkin dari hubungan pun ada overthinkingnya kayak aduh udah umur segini bakal dianggap sama orang tuh dinilainya jadi ketuaan gak ya gitu kan, belum nikah atau sebagainya. Tapi kalau menurut aku ya kalau untuk pernikahan sendiri aku merasa aku belum siap, jadi kayak aku masih enjoy ya. Mungkin overthinking sekarang itu lebih kepada karir sih, karir sama mungkin berat badan gitu. Mungkin kalau itu ada cerita nextnya lagi ya, kita bisa cerita di next video kalau tentang itu gitu sih teh kalau aku ya overthinkingnya. Jadi banyak penyebabnya ya Mel ya untuk overthinking tuh. Iya betul banget. Dan boleh gak sih aku kayak menilainya overthinking yang tadi kamu sebutin tuh lebih karena perbandingan diri sendiri dengan orang lain atau dengan lingkungan sekitar gitu? Bisa sih itu termasuk sih teh. Soalnya kalau untuk aku pribadi ya, kalau ditanya pernah overthinking nggak? Ya pernah sih gitu. Bahkan mungkin pengalaman yang bener-bener terpuruk banget buat aku. Dan overthinkingnya bener-bener overthinking sampai nggak bisa tidur dan pokoknya mengurangi nafsu makan lah dan lain-lain gitu, separah itu. Banyak pikiran-pikiran yang muncul, nanti pasti kayak gini, nanti pasti kayak gini, terus nanti orang-orang pasti bakal nilai aku kayak gini, orang-orang pasti ya bukan orang-orang sih, kalau aku pribadi lebih ke keluarga ya. Pasti keluargaku kayak gini, terus ngejudge-nya kayak gini, pokoknya banyak lah gitu pikiran-pikiran. Dan itu tuh bener-bener kayak imajinasi kayak ngarang gitu dalam otakku, pasti gini, pasti gitu, pasti gini, pasti gitu. Yang pada akhirnya yang aku pikirkan itu nggak kejadian. Nah sering banget tuh kayak gitu. Ya terus ternyata mungkin karena sebelum aku punya masalah terbesar itu yang mungkin aku nggak bisa share juga ya, intinya pekerjaan lah ya. Di sebelum-sebelumnya pun aku tuh nggak pernah yang namanya overthinking, Mel. Pencapaian teman-teman aku tuh nggak pernah membandingkan diri aku dengan mereka, karena mungkin balik lagi aku punya mentor yang kakak aku sendiri dan mungkin mama aku juga. Dia selalu bilang, ya udah, orang ada takdirnya masing-masing, ada waktunya masing-masing, ya udah jalanin aja gitu selama kamu berbuat baik dan ya nggak macam-macam, udah cukup lah gitu. Nah jadi nggak ada ekspektasi tinggi di keluarga, jadi aku nggak ada beban apapun, makanya nggak pernah overthinking tentang pekerjaan, tentang pencapaian aku, tentang relationship pun atau tentang hubungan, itu nggak ada. Jadi nggak ada beban-beban apapun gitu yang harus aku overthinking kan. Tapi ada masalah yang bikin aku terpuruk, dan itu awal mula aku overthinking. Mulai kayak, ini mungkin ya orang-orang yang bener-bener ngerasa curhat ke aku tuh, aku nggak bisa makan, nggak bisa tidur. Ini mungkin ya gitu, separah ini mungkin ya. Yang dulunya aku mikir kayak, ya ampun, ini mah lebih ke masalah yang lu buat sendiri aja gitu. Misal kayak
putus cinta atau musuhan di kantornya. Nah, aku biasanya kayak ya udah sih nggak usah dipikirin, kayak karma gitu mungkin ya. Aku dapet masalah terpuruk yang bikin aku overthinking. Tapi setelah itu karena memang nggak terjadi, jadi balik lagi konsepnya otak aku tuh kayak dulu. Oh ya udah, nggak segala sesuatu tuh nggak harus aku overthinkingin gitu, karena ternyata itu lebih ke sugesti kita, lebih otak kita aja yang ngarang gitu, yang sebenarnya nggak mungkin terjadi. Dan kalaupun terjadi juga ya pasti ada solusinya gitu, dan nggak mungkin separah apa yang ada dalam otak kamu. Jadi buat aku pribadi mungkin kalau ditanya overthinking relate nggak? Iya pernah relate, tapi untuk saat ini kayaknya aku tidak overthinking. Dan untuk hal-hal yang tadi tuh apa ya, tentang hal-hal yang umum gitu, tentang pencapaian, tentang karir, yang sebenarnya mungkin kalau Frenzy melihat umur aku yang sudah bukan di 20-an, pasti 20-an akhir deh. Enggak deh, kepala 3. Yang pasti akan semakin dinilai, wah ini orang pasti banyak beban dan overthinkingnya. Nah aku tuh nggak ada, aku kan nggak kerja kantoran yang punya gaji konsisten gitu ya, nggak ada. Aku kerja di rumah, bahkan masih merintis gimana caranya membuat atau membangun bisnis. Terus aku belum nikah. Orang-orang pasti nilai, ini pasti overthinking nih gitu di umur yang sekarang. Dia belum. Nah aku tuh nggak. Kalau dibilang nggak siap, ya siap-siap aja. Jadi kalau aku sih, kalau sahabat-sahabat deket ya, kalau ke orang lain mungkin aku nggak berani sih. Tapi kalau sahabat-sahabat deket saat mereka curhat, gue lagi overthinking kayak gini. Kalau aku sih kayak lebih nyaranin ya, kayaknya jangan ngebandingin diri lo sama orang lain deh, karena itu satu-satunya yang memicu kita overthinking. Dan yang kedua, jangan pernah kayak ngebayangin dan ngasih waktu untuk otak lo tuh berpikir negatif. Ya udah, saat lo misal ya putus cinta nih, ya udah cari aja kesibukan kayak nonton kek, atau main sama temen kek, main game kek. Tapi ada beberapa orang yang gak punya hobi nih Mel, makanya mereka overthinkingnya tuh jadi terfasilitasi. Gak bisa diluapkan gitu ya. Ya, nah untuk orang-orang kayak gini sih kayak aku lebih nyuruh mereka ya udah nikmatin aja overthinking lo kayak apa, karena paling ya seminggu 2 minggu lah. Bahkan kalau misalkan ada yang sampai parah berbulan-bulan pun, ya memang mungkin itu masanya dia, karena nanti pun akan terlewati. Jadi saat si orang ini yang overthinking udah nggak bisa lagi nerima solusi nasihat dari orang-orang terdekatnya, ya udah jalanin aja dulu masa-masa sulit lo, bener-bener kayak berdamai dengan diri sendiri. Nanti pun lo bakal tahu celahnya, gimana caranya lo keluar dari masalah lo. Gitu sih kalau aku, Mel. Berarti memang ini ya dilatih dari mindset kita ya, balik lagi gitu. Betul, karena mau gak mau kita harus mengenal diri kita tuh kayak apa sih. Saat terpuruk tuh harus ngapain, terus apakah waktu kita overthinking tuh harus curhat sama orang, apakah membantu, apakah memang kayak ya udah jalanin aja, karena tipe kita nanti pun lupa sendiri. Nah itu kan beda-beda karakter ya, jadi balik lagi ke Frenzy, karakternya seperti apa. Kalau memang yang selalu butuh tempat curhat, ya udah curhatin aja, cari orang yang memang bisa menampung curhatan-curhatan kita yang selalu sama setiap harinya tapi nggak pernah bosen. Ya udah lakuin aja, karena kadang ada orang yang sekalipun nggak dapet solusi, dia pengen cerita gitu karena pengen ada temen untuk meluapkan emosinya. Ya udah lakuin. Tapi kalau misalkan kayak gue kalau misalkan cerita malah jadi makin overthinking gitu dan nambah masalah,
ya udah nggak usah cerita. Nikmatin aja masa-masa dimana kamu mengenal diri kamu sendiri dan berdamai dengan diri sendiri. Nah, benar banget tuh. Kata-kata berdamai sama diri sendiri, berdamai dengan keadaan. Terus ibarat kata kita harus ikhlas gak sih, belajar lagi tentang keikhlas, tentang sabar, tentang ya pasrah sama kumaha Allah we gitu ya. Kalau kata orang Sunda mah. Betul. Jadi kayak dibanding lo mengandalkan manusia, menyandarkan diri pada manusia, kenapa enggak mengandalkan Tuhan kamu dan bener-bener kayak sandaran tuh sama Tuhan aja, gak usah sama manusia. Karena kadang pikiran kita yang solusinya bakal terjawab dari manusia, ternyata enggak. Manusia tuh cuman kayak perantara aja gak sih? Bener banget. Dan kebanyakan memang kita nih ya Frenzy, kita nih adalah korban dari pikiran kita sendiri. Jadi buat para Frenzy, diolah lagi pikirannya lebih positif. Tapi teh, aku pernah dengar kata-kata quotes kayak jadikanlah overthinkingmu itu justru malah jadi kekuatan kamu. Lah maksudnya apa tuh? Jadilah, misalkan nih, kan tadi Teteh bilang kayaknya kita lebih sering membandingkan diri kita sendiri deh. Oke, mungkin itu overthinking kita ya. Kita melihat kekurangan kita dan kelebihan orang lain. Justru jadikanlah overthinking kita itu malah jadi langkah-langkah kita untuk bisa membenahi diri kita sendiri. Kayak selanjutnya apa nih? Apa nih yang mesti gue gali? Apa nih mesti gue kembangkan nih diri kita? Itulah jadinya positif gitu. Jadi diubah gitu. Jadi kayak diolah overthinking kita tuh malah jadi semangat baru kita untuk bisa berubah lagi lebih baik kayak gitu, Frenzy. Jadi mungkin mengolah overthinking kita menjadi motivasi diri kita sendiri. Betul banget. Jadi kalau untuk mengatasinya itu balik lagi dari olah pikir. Bisa juga nih Teh, sekarang tuh lagi ada apa ya namanya tuh mindfulness. Pernah dengar gak tuh? Itu istilah-istilah anak Gen Z banget ya. Ya, mindfulness tuh sekarang tuh lagi banget dipakai nih Teh. Macam kayak meditasi, yoga, kayak gitu Teh, buat kayak mengolah-olah pikiran kita. Iya. Supaya lebih tenang aja gitu. Wellness ya. Nah, berhubungan dengan wellness juga. Tuh, jadi kayak aktivitas-aktivitas yang buat kita tuh jadi lebih santai, lebih ringan gitu kan. Jadi ke diri kitanya juga enak gitu. Mungkin itu juga nasihat untuk diri aku sendiri sih. Iya, betul. Jadi cari suatu kegiatan yang memang bikin kamu healing tuh benar-benar healing dalam artian sesungguhnya ya. Betul. Benar healing recovery nih, bukan healing yang cuman healingan. Iya, nanti giliran aduh udah healing duitnya habis jadi overthinking lagi. Healing sesaat gitu. Oke deh Frenzy, buat kamu yang masih overthinking di luar sana, ayo sekarang ubah overthinking kamu dan olah overthinking kamu menjadi sesuatu hal yang lebih positif lagi. Oke deh Frenzy, next kita lanjut ke episode berikutnya. Bye-bye. Bye. Dum 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 random talk.